pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar masih di listrik. Nah, tetapi kali ini kita belajar tentang sumber listrik. Ya, ada beberapa sumber listrik yang sering sekali kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah, tetapi sebelumnya Ibu harus beritahu terlebih dahulu bahwa energi listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, sekarang Ibu beri contoh. Pertama, sumber listrik adalah baterai. Nih, baterai ini mungkin kalian punya di rumah masing-masing. Nih, bisa kalian lihat nih, kalau kalian punya senter, nah di dalamnya pasti ada isinya baterai. Ya, senter zaman dulu, kalau zaman sekarang kebanyakan tetap dari listrik, ya. Nah, ini contoh dari baterai. Nih, kalau kalian buka baterainya, maka akan kelihatan seperti yang Ibu gambarkan di gambar. Nah, ini yang ada apa? Pintilnya di atas itu namanya kutub positif. Ya, kutub positif. Nah, kutub positif ini berasal dari batang arang. Nah, yang namanya batang arang ini nih, di tengah-tengah ini nih anak-anak nih. Nih, ini batang arang. Kalau kalian buka nanti baterai, maka ada di tengah seperti besi, itu namanya batang arang. Nah, kemudian batang arang atau karbon, boleh ya, batang arang atau karbon. Nah, kalau dia kutub negatif ini yang di bawah beserta dengan pembalutnya yang ada di luar itu dari seng. Ya, ini seng berarti dia kutub negatif. Nih, kemudian di dalamnya ada berupa serbuk atau pasta, ini warnanya hitam, ya, hitam dan seperti lekat gitu, makanya disebut dengan pasta. Ini berfungsi sebagai elektroda. Elektroda ini yang akan mengalirkan arus listrik. Ya, mengalirkan arus listrik. Nah, ini kalau baterai. Biasanya baterai ini dia energi yang dikeluarkan ini cuma sedikit. Jadi kita nggak boleh menggunakan baterai kalau kita membutuhkan listrik yang banyak, ya. Nah, kemudian yang kedua yang merupakan sumber listrik adalah dinamo, ya. Dinamo ini terdiri dari magnet berbentuk U dan sebuah kumparan, ya. Nah, biasanya kalau dinamo ini sama seperti gambar baterai. Nah, biasanya begini, ini dinamo sepeda biasanya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada tempat kumparannya. Nah, dan dia seperti ini nih magnetnya, ya. Nah, di sini ada kumparan atau lilitan kawat. Nih, ini kumparan atau lilitan kawat. Ini biasanya terdapat pada sepeda. Terdapat pada sepeda. Nah, prinsip kerja dinamo ini harus ada yang namanya gerakan, ya. Nah, begitu kita kayu sepeda, maka dia akan kena magnet U dan lilitan akan berputar sehingga akan menghasilkan arus listrik. Nah, ini terdapat pada sepeda dan yang listrik yang dihasilkan juga sangat sedikit, ya, nggak terlalu banyak kalau di dinamo sepeda. Nah, kemudian kita masuk ke aki. Aki atau akumulator. Nah, masing-masing anak-anak mungkin punya di rumah, ya. Yang punya mobil pasti tahu yang mana namanya aki. Karena aki ini digunakan untuk sumber listrik
untuk menyalakan AC di mobil, ya, untuk menyalakan klakson, nah dan lain sebagainya. Nah ini aki. Aki ini dia yang bentuknya seperti ini ya anak-anak ya. Nih, mungkin kalian pernah lihat kalau punya mobil pasti ada itu aki. Nih, ini di sini ada. Nah, nanti dijepitin pakai kabel. Nih, ini namanya aki, ya. Nah, aki ini isinya bahan kimia. Nih, isinya bahan kimia. Nah, namanya adalah asam sulfat cair. Asam sulfat cair. Nih asam sulfat cair ini berbahaya ya anak-anak ya. Jangan coba-coba kita ketumpahan atau tertumpah oleh air aki karena akan merusak kulit kita. Jadi ini namanya air keras kalau sehari-hari ya. Kemudian sebelumnya ibu mau beritahu, aki ini merupakan satu-satunya sumber listrik ya yang berbentuk cairan. Nih, makanya dia disebut dengan elemen sekunder ya. Jadi disebut elemen sekunder. Karena berupa cairan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, mengapa aki disebut dengan elemen sekunder? Jadi jawabannya sudah tahu ya, karena isinya berupa cairan. Cairannya apa? Cairan asam sulfat. Nah sekarang yang terakhir yang akan kita pelajari di kelas 6 tentang sumber listrik adalah generator. Nah, generator ini menghasilkan energi listrik yang paling besar. Ya, menghasilkan energi listrik yang besar. Nah, generator inilah yang digunakan oleh PLN. Nah, sehingga listrik sampai ke rumah kita. Bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita? Ibu sudah menjelaskan pada video sebelumnya. Ya. Nah, sekarang kita ke sumbernya. Tadi generator. Prinsip kerja generator ini sama dengan dinamo. Harus ada gerakan ya atau perputaran. Jadi gerakan atau perputarannya ini atau siapa yang menggerakkan generator ini bermacam-macam. Di ini ya gerakan atau putaran. Nah, siapa yang menggerakkan? Ini bermacam-macam. Nah, ada yang menggerakkan air, ada angin, ada tenaga nuklir. Makanya di Indonesia kan ada namanya PLN. PLN itu pembangkit listrik negara. Ya benar. Nah ibu kurang ini. Nah ini di negara kita ini generator bisa digerakkan oleh bermacam-macam hal. Satu, bisa air. Nah kalau yang digerakkan oleh air itu namanya pembangkit listrik tenaga air. Ya kalau digerakkan oleh angin namanya pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga bayu. Ya. Nah kemudian kalau digerakkan oleh nuklir baru pembangkit listrik tenaga nuklir dan lain sebagainya. Tetapi semua ini listrik di negara kita dikelola oleh PLN. Jadi ingat ya, listrik di negara kita dikelola oleh PLN. Nah,
kalian bisa memberitahu sendiri atau mencari sendiri apa itu PLN ya. Nah, demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini ya tentang sumber listrik. Apabila ada yang kurang dipahami, bisa di WA pribadi ke Ibu. Nah, terima kasih anak-anak.